Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini, kita akan memberikan tutorial cara membuat desain kamar tidur seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya? Ikuti dan simak terus video ini sampai habis. Jangan skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal software Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.2. Untuk versinya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Selanjutnya untuk tampilan awal Power Blender ini biasanya ada kubus kecil di bagian tengah seperti ini. Untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan bisa menggunakan scroll ke atas ataupun ke bawah dari mouse kita. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita akan melakukan editing. Caranya yaitu pilih objeknya, klik, kemudian masuk di edit mode. Kemudian pastikan pilih di face selection mode. Pilih face yang akan kita edit. Jika kita akan memilih face lebih dari satu, maka tekan Shift, kemudian pilih bagian yang akan kita pilih. Setelah terpilih seperti ini, klik kanan, delete face. Maka hasilnya seperti ini. Untuk sementara waktu ini, objeknya masih menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita tekan G, kita geser, maka akan mengikut semuanya. Oke, untuk objek ini kita akan pisahkan menjadi eh, lebih dari satu bagian. Caranya yaitu pilih objeknya, kemudian masuk di edit mode, kemudian pilih face yang akan kita pisahkan, kemudian tekan P, separate, pilih selection. Kemudian kita masuk di object mode. Sekarang yang bagian bawah sudah terpisah. Sehingga kita sekarang ada dua bagian yang terpisah. Oke, selanjutnya objek kita berada di bawah garis lantai. Rencana kita akan naikkan ke atas, di atas garis lantai. Caranya yaitu, sebelum lebih lanjut, kita akan merubah sudut pandang kita terhadap objek terlebih dahulu. Yaitu kita masuk di View, kemudian Viewpoint. Di Viewpoint ini terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama kamera, kemudian top, button, front, back, right, left. Ini adalah cara pandang kita terhadap objek. Jadi semisal kita pilih top, berarti pandangan benda ini ketika dilihat dari atas seperti apa. Kemudian dari front berarti pandangan objek kita yang dilihat dari bagian depan objek. Dan sebelah kanan ini adalah shortcut yang bisa digunakan untuk langsung memilih viewpoint-nya. Semisal kita akan menampilkan viewpoint bagian atas, maka cukup menekan angka 7 pada numpad kita, seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan untuk memilih bagian depan, front, kemudian kita tekan G, tekan Z. Jadi objek ini digeser berdasarkan sumbu Z, seperti itu. Oke, sorry, yang bawah belum tercopy semua. Tekan G, tekan Z. Seperti ini. Sekarang objeknya sudah berada di atas garis lantai. Selanjutnya untuk objek yang bawah ini kita akan lakukan editing. Masuk di edit mode. Kemudian kita pilih face selection mode. Kita akan menampilkan dari tampilan atas top atau tekan angka 7. Kemudian kita akan memberikan garis bantu pada objek ini. Dengan cara kita arahkan mouse kita pada bagian tengah objek. Kemudian Ctrl R sehingga muncul garis kuning seperti itu. Untuk memperbanyak garisnya, kita scroll pada mouse kita seperti ini. Untuk memperbanyak kita scroll ke atas. Kalau untuk menyedikitkan, maka kita scroll ke bawah. Oke, kita tambahkan seperti ini.
Oke, selanjutnya kita pilih Face Selection Mode, tekan A untuk memilih semuanya, kemudian tekan I dua kali. Oke, kita atur seperti ini, klik, kemudian masih pada mode terseleksi semua, tekan E, naikkan ke atas untuk ketebalannya. Oke, seperti ini, klik. Kemudian kita masuk di Object Mode. Seperti ini untuk hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan objek di sini. Kita masuk menggunakan Blender Kit. Kita ketikkan bed. Oke, seperti ini. Kita cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal yang ini kita tarik. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, kemudian kita akan lihat dari atas seperti ini. Kita scale. Kemudian kita rotasikan pada sumber Z. Kita geser seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan objek lagi. Objek kita tambahkan di sini adalah pintu. Kita cari pintu yang sesuai dengan kamar yang kita buat. Ya, semisal ini, taruh di sini. Kita rotasikan. Kita scale. Kita turunkan ke bawah. Oke, seperti ini.
Untuk pintu kita geser di sebelah sini. Selanjutnya di sini kita tambahi, kita cari subdirektorinya dulu, semisal interior. Oke, kita cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita lihat ke yang tadi, kita pakai yang ini, kita taruh di sini dulu, kita rotasikan, tekan R, tekan Y, 90 derajat. Kemudian kita scale, kita bisa geser ke sumbu X. Terus objek ini kita tekan G, tekan Y, seperti ini, tekan G, tekan Z, oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di dekorasi, kita coba cari rak buku yang minimalis. Apakah ada? Kita cari. Ini ternyata cuma bukunya saja. Lalu kita cari untuk hiasan di dinding. Coba ini.
Oke, kita bisa tambahi lagi untuk hiasan di dindingnya. Kita scale, kita naikkan. Oke, kita tambahi lagi. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan karpet. Kita akan taruh di sini. Oke, kita scale perkecil. Kita lihat dari tampilan atas. Kemudian kita bisa tambahkan lampu di sini, lamp. Kita gunakan lampu dinding. Jadi lampu yang tertempel di dinding kamar kita. Ini juga bisa. Kita tambah satu lagi, jadi ada dua lampunya. Oke, seperti ini. Mungkin di sini kita juga bisa tambahkan jam. Oke, kita taruh di sini. Sepertinya terbalik. Kita rotasikan. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat tampilan material preview. Tunggu hingga proses penampilannya selesai. Oke, di sini kita bisa tambahkan objek lagi ya. Sini buku. Misal di sini ada tumpukan buku. Dan di sini juga ada laptop.
seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan pewarnaan pada dinding kita. Kita masuk di Blender Kit material. Di sini wall paint atau bisa wallpaper. Ini untuk motifnya cukup banyak. Misal kita pakai yang ini, misal kalau kita mau pecah juga bisa. Jadi ini kita masuk di edit mode, kemudian pilih face, pilih P selection. Jadi sekarang sudah terpisah. Semisal ini kita akan kasih warna tersendiri, motif tersendiri. Misal ini kita taruh di sini. Ini terlalu, cari yang lain atau ini. Oke, seperti itu. Terlalu besar. Ini saja. Oke, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan berikan warna pada lantai kita, granit. Misal ini. Oke, selanjutnya, misal di sini kita tambahi lagi objek. Kita tambahi ada vas. Misal ini kita taruh di sini. Tunggu hingga proses downloadnya selesai.
Kita turunkan ke bawah, kita geser ke sini. Oke, juga kita bisa tambah di sini. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Kita geser untuk objek ini agar bisa muat dua objek. Ya, mungkin seperti ini. Selanjutnya, oke, kita akan setting kameranya. Kita kunci, kita atur untuk tampilan yang akan kita tampilkan di kamera. Oke, mungkin seperti ini. Kita naik ke atas sedikit. Selanjutnya kita akan atur di rendernya. Kita pakai render cycle. Kemudian sampelnya kita buat 100. Di bawah juga 100. Oke, kalau sudah kita setting, oh iya, sebelum masuk render kita akan eh, edit terlebih dahulu untuk, sorry, kita edit dulu untuk pencahayaannya. Kita atur pencahayaan, kita scale, perbesar. Oke, Shift T, arahkan targetnya.
Untuk powernya kita bisa kurangi menjadi 300 seperti ini. Saya mundurkan lagi, kita copy, seperti ini. Ini bisa dikurangi menjadi 150. Selanjutnya kita tambahkan lagi Shift A, lightingnya. Ini kita rubah ke area. Powernya kita tambah menjadi 80. Seperti ini. Oke. Mungkin seperti ini. Kemudian kita masuk di render. Kita pakai cycle 100, sampelnya 100, 100. Oke, kita masuk di render, kemudian render image. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini adalah hasil rendernya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.